Halo teman-teman semua, ada kejadian ya di Bekasi di mana terjadi bentrokan antar ormas-ormas yang sungguh memprihatinkan hingga menyebabkan hilangnya satu korban jiwa dan bentrokan ini dipicu oleh karena adanya kejadian penarikan kendaraan oleh pihak leasing yang mana pemegang kendaraan itu sendiri bersikeras tidak mau menyerahkan kendaraan dan akhirnya mereka sama-sama memakai backupan mereka yaitu ormas-ormas dan akhirnya terjadilah bentrok. Memang sungguh sangat disayangkan ya, tapi mau gimana lagi karena memang di bisnis leasing terutama yang berkaitan dengan tarik-menarik kendaraan yaitu eksekusinya juga itu sering terjadi seperti itu karena memang kalau melakukan atau mengeksekusi kendaraan, menarik kendaraan memakai prosedur hukum itu sungguh berbelit-belit dan memakan biaya banyak. Terlebih lagi objek yang hendak dieksekusi yang ditarik ini adalah kendaraan, adalah barang bergerak. Makanya ketika hendak dilakukan eksekusi yang sesuai dengan prosedur hukum, prosesnya lama, kemudian kendaraan itu sewaktu-waktu ketika akan dieksekusi itu bisa saja dipindah tempatkan sehingga ketika dieksekusi unit kendaraan itu tidak ada. Dan kalau secara hukum ketika akan dilaksanakan eksekusi sementara objek jaminan yang hendak dieksekusi itu tidak ada, maka itu akan dianggap non executable ya, tidak dapat dieksekusi. Dan tentu saja itu akan menambah beban yang banyak lagi ketika akan diajukan eksekusi ulang lagi. Itulah salah satu kelemahan dalam penarikan kendaraan atau eksekusi kendaraan dari pihak leasing. Dan sebenarnya hal ini harus menjadi perhatian dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia dan juga OJK. Terutama OJK itu jangan hanya setiap 3 bulan sekali itu menarik iuran dari anggotanya, namun mereka tidak melihat keadaan yang terjadi di lapangan, keadaan-keadaan yang memojokkan atau yang tidak menguntungkan bagi perusahaan leasing. OJK harus bertindak, harus bersikap karena eksekusi yang terjadi saat ini secara hukum itu sangat menghambat ya, sangat menghambat. Terlebih lagi adanya putusan MK itu semakin menambah panjang tata cara atau prosedur untuk mengeksekusi kendaraan. Sebenarnya kalau menurut saya untuk penarikan kendaraan atau eksekusi kendaraan itu sebenarnya kembali aja ke Perkap ya. Dulu itu ada Perkap Kapolri nomor berapa saya lupa. Jadi di situ ada pendampingan yang dilakukan oleh polisi untuk melakukan eksekusi kendaraan, dan saya rasa itu lebih efektif daripada mengikuti prosedur hukum yang sangat bertele-tele. Karena ketika kendaraan itu akan dieksekusi atau diminta oleh pihak leasing ketika debitur wan prestasi dan dia tidak mau menyerahkan, satu-satunya jalan yang harus dilakukan oleh pihak leasing yaitu mengajukan permohonan eksekusi. Dan namanya mengajukan permohonan eksekusi itu banyak prosesnya dan itu memakan waktu dan memakan biaya dan sangat tidak efektif. Oleh karena itu sekali lagi APPI OJK, perhatikanlah anggota-anggotamu, jangan sampai gara-gara kesulitan dalam mengeksekusi kendaraan akhirnya mereka mempergunakan cara-cara koboi ya dalam tanda kutip yang pada akhirnya berujung seperti kejadian yang di Bekasi kemarin, jadi bentrok antar ormas dan menimbulkan korban jiwa. Mungkin itu aja saran saya. Terima kasih.